absen 20, kemudian yang juga absen 35. Teman-teman sudah kenal kan? Setelah itu kita masuk ke materinya yuk. Sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan terbebas dari perilaku negatif, termasuk merokok. Sebagai institusi pendidikan, peran sekolah bukan hanya berfokus pada pendidikan akademis siswa, tetapi juga berperan penting dalam pembentukan karakter dan juga kesehatan siswa. Merokok bertentangan dengan visi sekolah yang ingin menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Maka dari itu, sekolah harus menciptakan aturan untuk melarang merokok di sekolah dan juga mengedukasi bahaya merokok. Selain penegakan disiplin, sekolah juga berperan dalam pembentukan karakter siswa dan juga memberikan kesadaran kepada siswa tentang bahaya merokok demi masa depan dan kesehatan mereka. Harapannya, sekolah dapat menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bertanggung jawab. Terkadang idealisme ini sering berbenturan dengan realita. Walaupun aturan tegas sudah diterapkan, merokok di lingkungan sekolah masih menjadi masalah serius, terutama di lingkungan sekolah yang kurang terpantau seperti toilet dan juga kantin. Penyebabnya bervariasi, mulai dari tekanan teman sebaya hingga pencarian identitas diri. Kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum memperparah situasi. Bahkan beberapa guru juga ikut merokok yang memberikan contoh buruk bagi siswa. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya mengatasi merokok di lingkungan sekolah. Terdapat dua landasan teori yang kami gunakan pada pembuatan artikel ini. Satu, teori perilaku menyimpang atau deviant behavior theory, yang menjelaskan bahwa merokok di kalangan remaja dapat dianggap sebagai bentuk perilaku menyimpang yang muncul sebagai respon terhadap tekanan sosial atau sebagai upaya untuk melawan norma-norma yang ada. Dalam konteks ini, siswa yang merokok mungkin merasa bahwa mereka menegaskan identitas atau memberontak terhadap aturan-aturan sekolah yang dianggap terlalu ketat atau tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, ada teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Menurut teori ini, perilaku merokok dapat dipelajari melalui observasi terhadap orang lain yang dianggap sebagai model, baik itu teman sebaya, anggota keluarga, guru, ataupun bahkan figur publik. Ketika siswa melihat orang-orang di sekitarnya merokok, terutama jika mereka melihat bahwa perilaku tersebut diterima atau bahkan dihargai, mereka cenderung meniru perilaku tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa paparan terhadap iklan rokok, akses mudah terhadap rokok, dan kurangnya pendidikan tentang bahaya merokok semuanya berkontribusi pada meningkatnya jumlah perokok di kalangan remaja. Setelah melakukan wawancara kepada Wakasek Kesiswaan dan BK, kami mendapatkan informasi bahwa dalam data yang pertama pada saat bulan Agustus, pada tanggal 21 Agustus tahun 2024, ditemukan siswa yang merokok di lingkungan sekolah, yaitu sebanyak 24 orang yang terdiri dari 6 dari kelas 10, 12 dari kelas 11, 6 dari kelas 12. Yang kedua, yaitu pada tanggal 28 Agustus tahun 2024 yang terdiri dari 6 orang, yaitu dari yang pertama 1 orang dari kelas 10 dan 5 orang dari kelas 12. Pak Anggi sudah melakukan berbagai macam atau cara untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satunya yaitu menegur siswa yang melanggar aturan. Ada 3 cara dalam menanggulangi masalah tersebut, yaitu yang pertama, jika ditemukan siswa yang merokok di lingkungan atau di lingkungan WC, maka hukumannya yaitu membersihkan WC tersebut. Yang kedua yaitu mengambil saksi yang melihat orang tersebut yang sedang merokok. Yang ketiga yaitu memanggil orang tuanya. Dan dalam peraturan yang ketiga ini, siswa di sekolah ini sudah terbuka untuk bisa mengeluarkan siswa tersebut. Selain murid, kami juga mendapatkan informasi bahkan melihat langsung guru yang merokok di lingkungan sekolah, kurang lebih sekitar 7 orang. Nah, menurut pandangan Pak Anggi, sudah menjadi tanggung jawab Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Haji Dede Irianto, SPD. Seperti yang kita ketahui bahwa guru itu digugu dan ditiru. Bila mana guru tersebut ada yang merokok,
atau dari TU, staf tata usaha. Jadi nanti itu dilihat oleh siswa. Siswa itu bisa menjadikan alasan bahwa siswa itu merokok di lingkungan sekolah. Jadi bakal dijadikan tameng sebagai alasan untuk siswa itu merokok. Jadi pada saat guru tersebut merokok atau dari staf tata usaha merokok, bila mana siswa dipanggil dan ditegur karena mereka merokok di lingkungan sekolah, bahkan siswa itu akan mengambil salah satu alasan, yaitu dari tadi melihat bahwa ada guru dan staf tata usaha yang merokok di lingkungan sekolah. Dari kasus ini mungkin sudah jadi tanggung jawab dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Hadi Herianto, SPD MPD. Mudah-mudahan kedepannya bisa dipatut untuk cepat dalam perubahan terkait kasus merokok di lingkungan sekolah ini. Kami telah melakukan beberapa aksi terhadap kepedulian kami kepada sekolah. Yang pertama, aksi persuasif kepada teman sekelas, dan yang kedua, kita membuat poster dengan judul "Sekolah kami bukan tempat merokok" yang telah kami publikasikan di media sosial. Namun, keinginan kami sangat besar untuk menghilangkan asap rokok di sekolah. Maka dari itu, kami membuat video pendek dengan judul "Jauhi rokok itu, rangkul aku dengan jari jemarimu". Hal ini menyebabkan kepada pemikiran kami bahwasannya tidak semua orang dapat memahami isi dari poster tersebut. Ya. Ngapain? Sini dulu aja. Gak mau ah, kamu lagi ngerokok. Emang kenapa kalau merokok? Merokok itu keren kan ya, Yobi? Bisa gak sih gak usah ngerokok? Dapatku sesak tau dekat-dekat kalian. Sehat banget tuh jadi cewek. Bunda, sebut aja Yuyung. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Setelah mendengarkan penjelasan dari rekan-rekan kami, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua sekolah, khususnya SMA Negeri 1 Singaparna, dapat terbebas dari asap rokok apabila semua warga sekolah sudah memiliki kesadaran diri yang tinggi dan siap untuk menghilangkan asap rokok dari lingkungan sekolah. Karena sekolah merupakan tempat yang tidak pantas dipakai sebagai tempat untuk merokok. Akhir kata, hilangkan rokok itu, rangkul aku dengan jemarimu. Biarkanlah kebersamaan yang menghiasi langit, bukan asap. Sekian video presentasi dari